Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida, NIM D1B1201030 dari kelas 4, mahasiswi ahli jenjang S1 Farmasi. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan 3 poin mengenai pengertian farmasi, sejarah farmasi, dan pendidikan farmasi. Di video kali ini saya akan melanjutkan tugas wawasan ilmu farmasi mengenai pengertian obat, penggolongan obat, dan sediaan farmasi. Pertama, pengertian obat. Menurut ilmu resep tahun 2007, obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan seluruh makhluk hidup untuk menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Obat terdiri dari 7 macam, yaitu obat jadi, obat paten, obat baru, obat asli, obat tradisional, obat esensial, dan obat generik. Yang kedua, penggolongan obat. Yang pertama, obat bebas. Obat ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dan garis tepi berwarna hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Obat ini relatif paling aman dan dapat dibeli di warung, toko obat maupun di apotek. Salah satu contoh obatnya yaitu paracetamol, antasida, vitamin, dan multivitamin. Yang kedua, obat bebas terbatas, yakni obat-obatan dalam jumlah tertentu. Masih bisa dibeli di apotek tanpa menggunakan resep dokter. Ditandai dengan lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam. Pada kemasan obat ini, biasanya tertera peringatan kecil berwarna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam. Salah satu contoh peringatannya yaitu P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Yang ketiga, obat keras hanya bisa didapat dengan resep dokter. Ditandai dengan lingkaran berwarna merah bergaris tepi hitam. Huruf K di tengah dengan menyentuh garis tepi. Salah satu obatnya yaitu golongan obat antibiotik. Yang keempat yaitu narkotika, merupakan obat yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan ketergantungan atau toleransi. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan menggunakan resep dokter. Golongan obat narkotik memiliki simbol plus ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Yang kelima, psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Psikotropika ini terdapat 4 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Ketiga, sediaan farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan sediaan farmasi mengenai obat tradisional dan kosmetika. Yang pertama, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan tersebut yang dilakukan secara turun-temurun, telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Penggolongan obat tradisional dibagi menjadi 3, yaitu obat herbal standar, fitofarmaka, dan jamu. Yang kedua, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimasukkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, contohnya epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, merubah penampilan, memperbaiki bau badan, memelihara, dan melindungi tubuh dalam kondisi baik. Demikianlah pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.